masuk ke materinya ya. Hari ini saya akan share satu materi, saya akan sampaikan satu materi. Silahkan nanti Anda perhatikan baik-baik apa yang akan saya sampaikan untuk materi di video kali ini. Oke, langsung saja. Nah, hari ini kita akan membahas mengenai bagaimana Pancasila menjadi sistem etika. Sebelum-sebelumnya sudah membahas mengenai Pancasila sebagai filsafat, sebagai ideologi, sebagai dasar negara, begitu ya. Dan kali ini kita akan membahas mengenai Pancasila sebagai sistem filsafat. Oke, baik, langsung saja kita ke materinya. Nah, di sini Anda bisa lihat Pancasila sebagai sistem etika. Hal ini dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu, sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Mahasiswa sebagai peserta didik termasuk anggota masyarakat ilmiah akademik yang memerlukan sistem etika yang orisinal dan komprehensif agar dapat mewarnai setiap keputusan yang diambilnya dalam profesi ilmiah. Sebab keputusan ilmiah yang diambil tanpa pertimbangan moralitas dapat menjadi bumerang bagi dunia ilmiah itu sendiri, sehingga menjadikan dunia ilmiah itu hampa nilai atau value free. Begitu. Lalu Pancasila sebagai sistem etika merupakan moral guidance yang dapat diaktualisasikan ke dalam tindakan konkret yang melibatkan berbagai aspek kehidupan. Oleh karena itu, sila-sila Pancasila perlu diaktualisasikan lebih lanjut ke dalam putusan tindakan, sehingga mampu mencerminkan pribadi yang saleh, utuh, dan berwawasan moral akademis. Dengan demikian, mahasiswa dapat mengembangkan karakter yang Pancasilais melalui sikap yang positif seperti jujur, disiplin, tanggung jawab, mandiri, dan lainnya. Jadi Anda ya sebagai mahasiswa itu merupakan anggota masyarakat ilmiah akademik. Jadi dibutuhkan sikap yang positif gitu ya dalam kegiatan Anda sehari-hari gitu ya, kehidupan sehari-hari, kehidupan berorganisasi, lalu kehidupan di kampus, di masyarakat begitu ya. Jadi dibutuhkan etika di dalamnya gitu ya, baik dalam perkuliahan gitu ya, dalam pendidikan, dalam kehidupan sehari-hari itu butuh yang namanya etika. Kalau dalam pendidikan gitu ya, dalam dunia pendidikan, dalam kegiatan pendidikan, etika itu juga dibutuhkan dalam misal Anda ada diskusi, Anda mengambil keputusan. Nah, sistem etika ini atau etika ini dibutuhkan dalam kegiatan tersebut begitu. Lalu kemudian kita masuk ke bab selanjutnya, topik berikutnya. Topik yang pertama mengenai konsep dan urgensi Pancasila sebagai sistem etika. Nah, kita pelajari dulu nih etika itu seperti apa begitu ya. Yang pertama, konsep Pancasila sebagai sistem etika. Yang pertama kita bahas mengenai pengertian etika itu sendiri. Nah, di sini bisa dilihat ada beberapa istilah ya, beberapa definisi atau pengertian etika. Yang pertama, istilah etika berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang artinya tempat tinggal yang biasa, padang rumput, kandang, kebiasaan, adat, watak, perasaan, sikap, dan cara berpikir. Lalu secara etimologis, etika berarti ilmu tentang segala sesuatu yang biasa dilakukan atau ilmu tentang adat kebiasaan. Nah, dalam arti ini, etika berkaitan dengan kehidupan masyarakat yang baik, tata cara hidup yang baik pada diri seseorang maupun masyarakat. Jadi etika itu berkaitan dengan masyarakat gitu ya. Jadi perilaku kita, kebiasaan hidup kita
dalam bermasyarakat. Lalu menurut Bertens 1997, etika dalam arti luas ialah ilmu yang membahas tentang kriteria baik dan buruk. Nah, jadi baik dan buruk, mengenai kriteria baik dan buruk gitu ya. Lalu menurut sastra Prateja, etika pada umumnya dimengerti sebagai pemikiran filosofis mengenai segala sesuatu yang dianggap baik atau buruk dalam perilaku manusia. Keseluruhan perilaku manusia dengan norma dan prinsip-prinsip yang mengaturnya itu kerap kali disebut moralitas atau etika. Jadi tadi ya, sama seperti menurut Bertens, etika itu mengenai sesuatu yang dianggap baik atau buruk gitu, dari perilaku manusia itu sendiri. Lalu kemudian dalam bahasa pergaulan, orang acap kali mencampur adukan istilah etika dan etiket. Keduanya mengandung perbedaan makna yang hakiki. Etika berarti moral, sedangkan etiket lebih mengacu pada pengertian sopan santun, adat istiadat. Jika dilihat dari asal-usul katanya, etika berasal dari kata etos, sedangkan etiket berasal dari kata etiket. Etiket dalam bahasa Inggris ya, in English. Keduanya memang mengatur perilaku manusia secara normatif, tetapi etika lebih mengacu ke filsafat moral yang merupakan kajian kritis tentang baik dan buruk. Sedangkan etiket mengacu kepada cara yang tepat yang diharapkan serta ditentukan dalam suatu komunitas tertentu. Contoh, mencuri termasuk pelanggaran moral. Tidak penting apakah dia mencuri dengan tangan kanan atau tangan kiri. Nah, etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan, seperti makan dengan tangan kanan dianggap lebih sopan atau beretiket. Nah, jadi kita ini ya masyarakat awam itu menganggap etika dan etiket itu sama. Padahal artinya beda. Seperti tadi, kalau etika itu lebih ke baik buruknya, kalau etiket itu cara yang tepat gitu. Jadi seperti tadi ya contohnya, contoh yang disebutkan di sini. Contoh yang disebutkan di sini mencuri gitu ya. Mencuri itu termasuk pelanggaran moral. Mencuri itu pelanggaran moral tadi ya. Dia nggak begitu diperhatikan masalah dia mencurinya pakai tangan kanan atau tangan kiri gitu. Etiket misalnya terkait dengan tata cara berperilaku dalam pergaulan. Nah, tadi etiketnya pakai tangan apa, kanan atau kiri begitu. Tangan kanan lebih bagus daripada tangan kiri gitu. Itu kita di Indonesia ya, itu berkaitan dengan budaya kita sehari-hari, adat istiadat kita sehari-hari seperti itu. Tapi hal ini tidak berlaku di luar gitu ya, di barat gitu, dimana makan dengan tangan kiri itu hal biasa. Kalau kita makan ya pakai tangan kanan. Hal yang baik itu tangan kanan, hal yang buruk itu tangan kiri begitu. Ini berkaitan dengan adat istiadat juga, kebudayaan kita seperti itu gitu. Dan ini tidak berlaku untuk misal kita mau ke luar negeri gitu ya. Kita di luar gitu tidak berlaku hal seperti ini. Makan kaki itu di bawah, nggak boleh. Istilah Jawanya itu jegang gitu ya, itu gak boleh. Tapi kalau di luar negeri, di Arab kalau nggak salah ya, di Timur Tengah, makan itu kalau yang laki-laki ya kakinya diangkat. Kalau bahasa Jawanya itu jegang gitu, kaki diangkat, itu hal biasa begitu. Tapi di budaya kita itu tidak biasa gitu. Nah, lalu selanjutnya kita akan membahas mengenai aliran-aliran etika.
Jadi ada beberapa aliran etika yang dikenal dalam bidang filsafat. Yang pertama adalah etika keutamaan. Nah, di sini dijelaskan menurut Mudofir ya, etika keutamaan atau etika kebajikan adalah teori yang mempelajari keutamaan, virtue. Artinya mempelajari tentang perbuatan manusia itu baik atau buruk. Etika kebajikan ini mengarahkan perhatiannya kepada keberadaan manusia, lebih menekankan pada what should I be, atau saya harus menjadi orang yang bagaimana. Nah, beberapa watak yang terkandung dalam nilai keutamaan adalah baik hati, kesatria, belas kasih, terus terang, bersahabat, murah hati, bernalar, percaya diri, penguasaan diri, sadar, suka bekerja sama, berani, santun, jujur, terampil, adil, setia, ugari atau bersahaja, disiplin, mandiri, bijaksana, peduli, dan toleran. Nah, ini adalah etika keutamaan. Jadi saya itu harus seperti apa begitu ya? Bagaimana saya menempatkan diri gitu di suatu lingkungan, di suatu tempat begitu. What should I be gitu. Kayak makan itu baiknya seperti apa etikanya gitu. Jadi bisa memposisikan diri sendiri itu seperti apa. Kemudian selanjutnya yang kedua adalah etika teleologis. Nah, di sini adalah teori yang mengatakan bahwa hasil dari tindakan moral menentukan nilai tindakan atau kebenaran tindakan dan dilawankan dengan kewajiban. Seseorang yang mungkin berniat sangat baik atau mengikuti asas-asas moral yang tertinggi, akan tetapi hasil tindakan moral itu berbahaya atau jelek, maka tindakan tersebut dinilai secara moral sebagai tindakan yang tidak etis. Etika teleologis ini menganggap nilai moral adalah nilai moral dari suatu tindakan dinilai berdasarkan pada efektivitas tindakan tersebut dalam mencapai tujuannya. Etika teleologis ini juga menganggap bahwa di dalamnya kebenaran dan kesalahan suatu tindakan dinilai berdasarkan tujuan akhir yang diinginkan. Jadi etika ini fokusnya ke nilai akhirnya gitu, fokusnya pada realitanya, bukan tadi ya fokusnya pada faktanya itu seperti apa, bukan niatnya baik tapi ternyata hasilnya jelek gitu, hasilnya tidak sesuai dengan ya hasilnya tidak baik begitu. Niat baik kita menolong tapi ternyata yang ditolong ternyata menolong ini justru salah begitu. Contohnya seperti itu. Ya, lalu selanjutnya etika deontologis adalah teori etis yang bersangkutan dengan kewajiban moral sebagai hal yang benar dan bukannya membicarakan tujuan atau akibat. Kewajiban moral bertalian dengan kewajiban yang seharusnya, kebenaran moral atau kelayakan kepatutan. Kewajiban moral mengandung kemestian untuk melakukan tindakan. Pertimbangan tentang kewajiban moral lebih diutamakan daripada pertimbangan tentang nilai moral. Konsep-konsep nilai moral yang baik yang dapat didefinisikan berdasarkan pada kewajiban moral atau kelayakan rasional yang tidak dapat diturunkan, dalam arti tidak dapat dianalisis. Jadi
Jadi etika di sini bukan nggak peduli tujuan atau akibatnya seperti apa ya. Jadi tentang kewajibannya itu seperti apa, hal yang dilakukan itu harusnya seperti apa gitu. Nggak peduli nanti hasilnya itu baik atau buruk gitu. Itu adalah etika deontologis. Di sini ada tabel tadi ya, tabel yang membedakan etika tadi. Ada 3 etika berdasarkan orientasi, watak nilai, dan keterangannya, keterangan detailnya ya. Tadi yang pertama etika keutamaan, orientasinya keutamaan atau kebajikan. Nilainya disiplin, kejujuran, belas kasih, murah hati, dan lain-lain tadi sudah saya sebutkan. Lalu detailnya moralitas yang didasarkan pada agama kebanyakan menganut etika keutamaan. Jadi ajaran agama ya, ajaran agama apapun itu berkaitan dengan etika keutamaan. Jadi apapun agamanya itu kan pasti bagus gitu ya. Yang diajarkan itu bagus. Jadi berkaitan dengan etika keutamaan. Lalu etika teleologis, orientasinya konsekuensi atau akibat gitu ya, akibat dari hal yang Anda lakukan itu gitu, bukan niatnya baik tapi ternyata akibatnya buruk gitu. Nah, itu bertentangan dengan teleologis, karena teleologis ini orientasinya adalah akibat atau hasil akhirnya gitu ya. Watak nilainya kebenaran dan kesalahan didasarkan pada tujuan akhir. Nah, ini tadi kebenaran dan kesalahan itu, hal yang Anda lakukan itu benar atau salah ya dilihat dari hasil akhirnya itu seperti apa. Aliran etika yang berorientasi pada konsekuensi atau hasil, itu contohnya adalah eudaimonisme, hedonisme, utilitarianisme. Lalu yang ketiga, etika yang ketiga tadi ya, mengenai deontologis, orientasinya kewajiban atau keharusan gitu, wajib dilakukan gitu ya, tidak peduli hasil akhirnya seperti apa atau akibatnya seperti apa. Watak nilainya kelayakan, kepatutan, kepantasan. Keterangannya pandangan etika yang mementingkan kewajiban, seperti halnya pemikiran Immanuel Kant yang terkenal dengan sikap imperatif kategoris, perbuatan baik dilakukan tanpa pamrih. Ya, jadi ada tiga aliran etika yang orientasinya berbeda-beda gitu ya. Anda harus bisa membedakan. Kalau yang keutamaan tadi, orientasinya keutamaan, biasanya di ajaran agama itu menganut etika keutamaan. Kalau teleologis itu orientasinya hasil akhir atau akibat dari apa yang Anda lakukan gitu. Kalau niatnya baik ternyata hasilnya buruk ya tidak menganut etika teleologis ini gitu. Kalau deontologis dia mengenai kewajiban yang memang harus dilakukan gitu, kelayakan, kepatutan, kepantasan. Jadi ya kamu wajib melakukan misal apa ya, makan tadi ya, makan pakai tangan kanan gitu, atau tidak boleh mencuri gitu ya, itu etika kan, etika baik buruknya. Tidak boleh mencuri ya memang kewajiban dan keharusan, Anda tidak boleh melakukan hal itu gitu. Itu adalah etika deontologis. Sopan santun kepada orang yang lebih tua itu kan kewajiban atau keharusan. Itu adalah aliran
etika deontologis begitu ya. Untuk pertemuannya kali ini saya rasa ini ya untuk etikanya. Yang selanjutnya nanti kita bahas di pertemuan yang selanjutnya, di video yang selanjutnya. Oke, saya rasa itu saja. Terima kasih dan kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.